Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Selawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Nova Novianti pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi dakwah saya yang mengenai dua hubungan manusia. Dua hubungan manusia. Salah satu keharusan muslim adalah menjalin dua hubungan, yaitu hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan yang baik dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Surat An-Nisa ayat 36. Yang pertama, hubungan yang harus dijalin oleh manusia adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat di atas, manusia harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah dengan menyembah dan menunjukkan pengabdian kepadanya tanpa syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah hubungan dengan sesama manusia. Manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Sudah seharusnya manusia bisa menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. Contoh-contoh kepada siapa saja manusia harus menjalin hubungan yang sebaik-baiknya disebutkan dalam ayat di atas. Yang pertama, kita harus berlaku baik kepada kedua orang tua. Hal ini karena orang tua telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan pengorbanan harta dan jiwa, sehingga seorang anak tumbuh besar dengan baik. Oleh karena itu, setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Ini karena sebaik apapun perbuatannya kepada orang tua, tetap saja hal itu tidak akan mampu membalas jasa dan kebaikan orang tua. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kita harus berlaku baik kepada kerabat, karena itu silaturahim harus disambung dan dikuatkan. Bila seorang muslim memutuskan hubungan silaturahim, bisa menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Selanjutnya, kita harus berlaku baik kepada anak yatim. Setiap anak pasti membutuhkan perhatian, pendidikan, dan nafkah dari orang tuanya. Namun, bila orang tuanya telah wafat yang menyebabkan si anak menjadi yatim, maka kaum muslimin dituntut menggantikan apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya yaitu kita harus berlaku baik kepada orang miskin. Menjadi miskin merupakan keadaan yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karena itu, kemiskinan harus diatasi meskipun pada masyarakat kita semakin banyak orang yang menjadi miskin. Kemudian kita harus berlaku baik kepada tetangga, karena dia sangat kita butuhkan. Berikutnya, berlaku baik kepada teman sejawat. Seorang muslim harus bersahabat dengan persahabatan yang sebaik-baiknya. Persahabatan yang bisa berbagi dan merasakan penderitaan maupun kebahagiaan. Kemudian kita juga harus berlaku baik kepada musafir. Ketika melakukan safar atau perjalanan, bisa jadi seorang merasakan kesulitan meskipun tidak selalu berupa kesulitan ekonomi. Misalnya tersesat di jalan, yang perlu kita membantu menjelaskan rute perjalanan yang harus ditempuhnya, bukan malah sengaja menyesatkannya. Berikutnya yaitu kita harus berlaku baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak seharusnya diperlakukan dengan baik, karena dia yang membantu majikannya. Dalam kehidupan sekarang, kita menyebutnya dengan pembantu rumah tangga, meskipun ia berbeda kedudukannya dengan hamba sahaya.
Dan yang terakhir adalah jangan sombong. Dalam rangkaian penyebutan kepada siapa saja manusia harus berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat di atas dengan kalimat, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Kesan yang bisa kita tangkap dari kalimat ini adalah manusia jangan sombong kepada orang tuanya, meskipun dia lebih pintar dan kaya. Dia juga tidak boleh sombong dengan kerabatnya, meskipun mereka orang yang lemah, miskin, dan bodoh. Jangan sombong pada anak yatim, karena ada saat di mana anak kita juga menjadi yatim. Jangan sombong kepada orang miskin, karena ada saat di mana kita pun bisa menjadi miskin secara tiba-tiba. Jangan sombong kepada tetangga, karena merekalah orang pertama yang memberikan pertolongan atau kita minta pertolongan saat kita kesulitan. Jangan sombong kepada teman, karena kita sangat membutuhkannya. Jangan sombong kepada musafir, karena ada saat di mana kita pun menjadi musafir. Dan yang terakhir adalah jangan sombong kepada pembantu rumah tangga, karena mereka besar bantuannya kepada kita, meskipun tidak besar upah yang kita berikan. Baiklah, sekian materi dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.